Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita masih berkaitan dengan jual beli. Hari ini atau pagi hari ini kita akan coba bahas salah satu sistem jual beli, yakni salam. Ada juga yang menyebutnya dengan salaf. Jual beli ini adalah jual beli pesanan. Kemudian bahwa di dalam kitabnya pengarang kitab musannif mengemukakan Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Wa yasihu salmu dan sah akad salam, yakni akad pesanan, halan wa muajjalan, dalam keadaan kontan dan ditempokan. Dalam keadaan kontan dan ditempokan. Fima takamala fihi khamsatu syara'id, pada barang yang sempurnanya fihi khamsatu syara'id, pada 5 syarat. Pada barang yang sempurnanya pada 5 syarat. Ayyakuna madbutam bisifati. Yang pertama, harus ada barangnya dapat dikuasai dengan sifat. Wa ayyakuna jinsan. Kemudian yang kedua, harus ada barangnya satu jenis, lam yakhtalit bihi ghairuhu, yang tidak bercampur barang itu oleh yang lainnya. Walam tadkhulhu naru liihalatihi. Kemudian yang ketiga, tidak masuk api kepadanya untuk memindahkannya. Wa an la yakuna muayyinan. Kemudian yang keempat, tidak boleh ada barangnya yang ditentukan. Wala min muayyanin. Kemudian yang terakhir, yang kelima, tidak boleh dari barang yang ditentukan. Itulah yang akan kita coba kaji pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan coba membahas dalil.
dalil berkaitan dengan masalah jual beli salam atau salap, jual beli pesanan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasihu salmu, dan salam atau pesanan sah. Akad salam atau jual beli salam adalah sah. Yang demikian ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadaitum bidainin ila ajalim musamma faktubuhu. Al-Baqarah ayat 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Di sini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah salam atau pesanan. Idza tadaitum bidainin ila ajalin musamma. Itu dalilnya. Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faktubuhu, maka tulislah olehmu akan yang demikian itu. Jadi salam ini adalah uangnya terlebih dahulu, barangnya baru kemudian, di mana barangnya itu tidak ada di tempat, tidak bisa dilihat, tidak ada di tempat dan tidak dilihat. Makanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk menghindari perkara-perkara yang tidak diinginkan antara si penjual dengan si pembeli, Allah kemudian perintahkan faktubuhu, maka tulislah oleh kamu, oleh kalian akan yang demikian itu. Ya. Jika seandainya ketika terjadi serah terima barang yang ditempokan, kemudian timbul perkara-perkara yang tidak diinginkan, maka tulisan itu akan berbicara. Tulisan itu akan berbicara. Jadi tulisan itu adalah sebagai laksana perjanjian antara si pembeli dengan si penjual. Faktubuhu, maka tulislah olehmu akan yang demikian itu. Kemudian juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang di Madinah. Orang-orang memesan kurma 2 dan 3 tahun. Lalu beliau bersabda, Man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Hadis riwayat
Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat transaksi seperti ini di Madinah, Kanjeng Nabi tidak melarang. Ya. Kanjeng Nabi tidak melarang praktek jual beli seperti ini. Kita bayangkan duitnya sudah dibayar tetapi kurmanya akan diberikan 2 atau 3 tahun yang akan datang. Sekali lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melarang praktek jual beli seperti ini. Akan tetapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan yang jelas, sehingga Kanjeng Nabi mengemukakan man aslafa fi syai'in, barang siapa memesan sesuatu fal yuslib, maka pesanlah fi kailin maklumin, pada sukatan yang ditentukan. Fi kailin maklumin, pada takaran yang ditentukan, yang dipahami, yang jelas takaran tersebut. Apakah barangnya itu 1 liter, 2 liter, ya, ataukah 3 liter, 10 liter, barang yang dipesan itu harus jelas. Fi kailin maklumin. Wa waslin maklumin, dan juga timbangannya yang maklum, yang diketahui, yang jelas, yang ditentukan berapa kilogram kurma yang dipesan. Berapa kilogram kurma yang dipesan? Apakah 10 kilogram, 20 kilogram, atau 100 kilogram? Harus ditentukan. Wa ila ajalim maklumin, dan sampai batas waktu yang ditentukan. Apakah barang yang dipesan itu akan datang sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu harus jelas. Literannya, takarannya harus jelas, timbangannya harus jelas, dan jatuh temponya pun harus jelas. Bahkan sifatnya pun harus jelas, jenisnya harus jelas. Kita setelah sama-sama pahami dan sadari bahwa seperti contoh kurma pun kualitasnya beda-beda, jenisnya beda-beda. Antara kurma A dengan kurma B dengan kurma C, jenisnya beda-beda, ditentukan jenisnya. Misalnya kita pesan kurma A, maka yang datang juga kurma A. Jangan sampai kita memesan kurma A, ternyata yang datang adalah kurma B atau kurma C. Harus jelas. Jenisnya harus jelas, timbangannya juga harus jelas, literannya juga kudu jelas. Ila ajalim maklumatin, sampai batas waktu yang ditentukan. Manakala tidak tertepati waktu yang ditentukan, maka ada 2 opsi bagi sang pembeli, bukan bagi sang penjual. Kalau kita bilang ternyata tidak ditepati waktu yang ditentukan, ya, maka terjadi wan prestasi terhadap sang penjual. Dia tidak berhasil
menunaikan apa yang telah diakadkan. Semisal bahwa barang pesanan tersebut, kurma tersebut dijanjikan 2 bulan yang akan datang. Ternyata pada saat janji tersebut, waktu tersebut 2 bulan yang akan datang yang telah ditentukan, ternyata kurma itu tidak ada. Pada saat waktu yang ditentukan ternyata kurma itu tidak ada. Maka ada 2 opsi bagi si pembeli. Yang pertama bisa membatalkan. Jadi transaksi itu dibatalkan oleh sang pembeli. Kemudian yang kedua, opsi yang kedua, si pembeli tidak membatalkan tapi masih tetap memberikan tenggang waktu ke depan. 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi diberikan tenggang waktu. Dan jika terjadi hal seperti ini, penjual tidak boleh menolak dan tidak boleh memaksa. Jadi ketika itu terjadinya opsi itu adalah ketentuan ada pada sang pembeli. Ajalin musamma ila ajalin maklumin ila ajalin maklumin, sampai waktu atau ajal yang telah dipahami, telah ditentukan. Ini pun harus jelas. Tidak bisa si penjual menjanjikan bahwa barang itu akan datang nanti ketika turun hujan, katakan. Padahal musim panas, iraha hujan akan turun. Kapan hujan akan turun? Jadi janjinya hujan akan turun, barang akan tiba, itu adalah satu ajal, satu waktu yang tidak bisa ditentukan. Tidak jelas waktunya. Atau si penjual mengatakan bahwa nanti barang itu akan diberikan ketika bulan itu datang. Ketika si bulan itu datang, maka barang yang dipesan itu akan diberikan. Ini pun tidak boleh. Kapan si bulan itu datang? Enggak jelas waktunya. Makanya oleh karena itu, apalagi kita saat ini punya kalender yang jelas, tanggalnya tanggal berapa, bulannya bulan apa, harinya hari apa, ditentukan yang jelas bahwa barang yang akan dipesan itu akan datang pada hari anu, jam sekian, bulan anu, tahun anu. Jelas. Harus jelas, tidak boleh sama. Bahwa dijanjikan, ditentukan tanggalnya tanggal 2, bulannya Oktober, tahunnya 2020, jelas. Harinya hari Jumat, jelas. Sekali lagi bahwa ila ajalin maklumin ini menghindari, tidak diperkenankan adanya waktu yang samar, waktu yang tidak jelas. Ila ajalin maklumin, sampai waktu yang ditentukan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian di sini dibicarakan adalah berkaitan dengan masalah kurma. Ya. Mazhab yang lain memang akad pesan ini hanya ditentukan untuk buah-buahan. Karena memang kalau kita lihat teks hadisnya adalah bahwa Kanjeng Nabi melihat di Madinah orang-orang memesan kurma 2 atau 3 tahun. Ya, kurma. Oleh karena itu mazhab yang lain bahwa salam dan salap ini hanya terjadi pada atau untuk buah-buahan. Akan tetapi Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i tidak, bahwa akad salam ini mengenai kepada seluruh barang, bukan hanya pada buah-buahan saja.
Kita bisa lihat sekarang, kita bisa rasakan memesan handphone misalnya. Kita memesan handphone, barangnya, duitnya kita sudah bayar, handphonenya belum datang. Jadi sekali lagi bahwa Imam Syafi'i memberikan isyarat dan kemudahan bahwa akad salam itu bisa terjadi bukan hanya untuk buah-buahan, akan tetapi diberikan juga untuk semua jenis barang. Boleh terjadinya akad salam, ya, boleh terjadinya akad salam untuk berbagai macam jenis barang. Kemudian ditentukan lagi di dalam pengarang kitab wa yasihu salmu halan wa muajjalan. Salam atau pesanan sah baik dilakukan dengan tunai atau ditangguhkan. Jadi Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, boleh terjadi salam tunai, boleh terjadi salam tunai. Tetapi mazhab yang lain, jika terjadi halan, itu namanya bukan salam tapi tunai. Jadi hanya Imam Syafi'i yang memperkenankan bahwa akad salam itu ada yang namanya salam tunai. Salah satu contoh salam tunai adalah ketika kita ingin membeli handphone, katakan. Di etalase itu ada contoh-contoh ataupun gambar handphone yang akan kita beli, tetapi barangnya tidak ada di situ. Mungkin barangnya tersimpan di dalam gudang atau di tempat lain, tapi kita diberikan gambar atau contoh model daripada handphone tersebut. Bila kita oke dan setuju terhadap handphone tersebut, maka kita bayar harganya. Kita bayar harganya. Kemudian si pegawai toko handphone tersebut pergi untuk mengambil handphone yang kita sepakati. Ya. Jadi bahwa itulah salam tunai. Barangnya tidak ada di etalase, tidak hadir di etalase, tapi diterangkan oleh si toko pemilik handphone atau pegawainya dengan ciri-ciri barangnya seperti ini, warnanya seperti ini, klasifikasinya seperti ini, seolah-olah ada barang tersebut di hadapan kita. Oke, setuju? Maka kita bayar. Kemudian setelah kita bayar, si pegawai toko handphone tersebut pergi ke suatu tempat, entah itu ke gudangnya atau tempat yang lain, mengambil handphone yang memang kita inginkan. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mengemukakan bahwa salam itu terbagi dua. Pertama salam tunai, dan kemudian salam yang ditangguhkan, halan wa muajjalan, yang tunai dan yang ditangguhkan. Inilah kajian kita pada pagi hari ini, masih berbicara tentang masalah dalilnya, tentang masalah dalilnya. Faslun wa yasihu salmu halan wa muajjalan fima takamala fi khamsu syara'id. Salam atau pesanan sah baik dilakukan dengan tunai atau ditangguhkan dalam hal-hal yang memenuhi 5 syarat. Ayyakuna marbuton bisifati, yang pertama hendaknya barang tersebut diketahui atau disebutkan sifat-sifatnya. Wa ayyakuna jinsan lam yahtalit bihi ghairuhu,
Kemudian yang kedua syaratnya adalah barang tersebut tidak bercampur dengan yang lain. Walam tadkhulhun naru li ihalatihi. Kemudian syarat yang ketiga adalah barang tersebut tidak memerlukan api untuk merubahnya atau memisahkannya. Wa alla yakunu muayyinan. Kemudian syarat yang keempat, barang itu tidak ada di tempat. Karena apa? Jika barang tersebut ada di tempat dan bisa ditunjuk, hal ini tidak boleh. Karena hakikatnya dari salam atau pesanan itu berwujud hutang. Ada barangnya di tempat. Ada barangnya di tempat, bukan monster, bukan contoh. Ada memang benar-benar barangnya di tempat, maka yang demikian itu tidak bisa menggunakan akad salam, tapi akad kontan. Barangnya memang sudah ada, dibayar, langsung ambil barang tersebut dari etalase. Tidak perlu si pegawainya pergi dulu ke gudangnya. Jadi sekali lagi barangnya itu harus tidak ada di tempat, baru bisa terjadi akad salam. Kemudian syarat yang kelima, wala mim muayyanin, dan tidak pada barang yang telah berada di tempat. Demikian yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.